Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini ada sebuah cerita menarik dari salah satu subscriber kita yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Kisah ini menceritakan tentang bikin nangis, dihina miskin dan tidak berguna oleh mertua. Istri rela banting tulang kerja jadi TKW. Saat pulang justru dibuat syok dengan acara pernikahan suami. Ternyata pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah yang satu ini. Kalau begitu, gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Istri rela banting tulang kerja jadi TKW. Saat pulang justru dibuat syok dengan acara pernikahan suami. Ternyata, kamu pikir kamu siapa? Kamu tak lebih dari wanita miskin yang kupungut dari tempat sampah. Sekarang kamu berlagak seakan-akan kamu wanita suci pemilik segalanya, kata Mas Lutfi dengan nada tinggi. Aku tertawa Mas mendengar kata-katamu. Memang sejak kapan kamu mengeluarkan uang? Bahkan untuk menafkahiku saja kamu gak mau. Kamu lihat dua anak kita itu seperti gak punya orang tua. Apa itu yang kamu sebut mengurus selama ini? Semua yang kamu miliki sekarang gak lebih dari hasil jerih payahku selama di luar negeri. Jawabku yang tak ingin kalah dari suamiku itu. Terus uangmu jalan sendiri dalam menjalankan usahanya. Apa uangmu berpikir sendiri sehingga bisa sebesar ini? Ini semua berkat aku, Lisa. Aku yang menjalankan memulai semuanya dari awal sehingga usaha bisa maju dan sepesat ini. Jadi wajar jika aku tidak punya waktu mengurus Reza dan Arman karena aku sibuk ngurus usaha ini. Jelas Mas Lutfi. Sibuk? Sesibuk apa Mas? Kamu kira aku bodoh? Waktumu kamu habiskan dengan wanita jalang itu dan mengorbankan anak kita di rumah sendirian. Bahkan orang tuamu yang kamu bangga-banggakan itu gak sudi mengurus cucunya di saat kamu main gila di belakangku. Jaga mulutmu Lisa. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Kamu berani jelek-jelekan ibu dan keluargaku. Apa kamu lupa jika keluargaku lah yang menerima kamu menjadi menantunya? Padahal kamu cuma wanita tak berpendidikan dari keluarga yang miskin pula. Padahal banyak wanita cantik dari keluarga terhormat yang berebut menjadi menantu ibuku. Harusnya kamu bersyukur kami angkat derajat keluargamu menjadi besan dari keluarga kami. Ejek Mas Lutfi yang mulai kelewatan. Oh ya? Kalau begitu nikahilah wanita itu yang kata kamu seorang wanita dari keluarga terhormat dan dianggap lebih dari aku. Kamu kira aku betah dengan keluargamu? Aku juga sudah muak hidup dengan pria tukang selingkuh yang tak bisa dipercaya sepertimu, Mas. 37 tahun yang lalu, lahirlah bayi perempuan terlahir, anak kedua, dari pasangan keluarga miskin di sebuah desa. Kami hidup serba dalam kekurangan. Rumah kami beratapkan welit atau anyaman daun kelapa, berdinding anyaman bambu yang sudah rapuh. Ayahku seorang kulis rambutan yang upahnya tidak seberapa, hanya bisa untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Walaupun demikian, kami hidup dengan kehangatan rasa syukur yang membuat kami bahagia. Aku punya kakak perempuan yang berumur 16 tahun namanya Rati. Namun sang kakak merasa hidup kami akan selalu seperti ini jika kami tidak ada niatan untuk berubah. Bapak, Rati ingin merantau. Aku lelah melihat bapak dan ibu hidup seperti ini, kata Mbak Rati, ucapan yang keluar dari seorang wanita yang baru saja berumur 16 tahun. Kata-kata itu pun membuat kami langsung terdiam. Yang sedang duduk berkumpul di ruang tengah hendak menyantap makan malam bersama. Mau merantau kemana emangnya? Ijazah kamu saja gak punya. Ujung-ujungnya juga sama, kerja serabutan nah. Mending kamu kerja di kampung saja bareng ibu dan bapak, kata ibuku yang sedang mencoba bernegosiasi dengan kakakku. Emang benar Mbak Rati tidak punya ijazah, apalagi pengalaman kerja. Dia hanya remaja yang sekolah hanya sampai kelas 5 SD. Itu karena Rati gak pernah melihat keluar, Bu. Aku gak punya pengalaman dan kesempatan untuk mengubah nasib keluarga kita. Rati gak ingin adikku Lisa bernasib sama sepertiku, tak punya ijazah untuk meraih masa depan, kata Mbak Rati yang memperlihatkan tekadnya yang sudah membulat. Lalu kamu kerja kemana dan kerja apa? Kata bapakku mulai masuk ke pembicaraan yang sepertinya sudah mulai serius. Kemarin Rati dapat tawaran dari Dewi jadi TKW. Dewi adalah teman Rati saat masih sekolah. Dia bernasib sama dengan Rati, gak punya ijazah dan pengalaman kerja. Tapi sekarang Dewi bisa beli motor dan renovasi rumah setelah 2 tahun jadi TKW, kata Mbak Rati yang sedang mencoba merayu orang tuanya. Dewi memang bekerja jadi TKW di luar negeri, namun kabarnya ia jadi TKW tidak melalui penyalur tenaga kerja.
atau bisa dibilang ilegal. Jujur, aku dan orang tuaku khawatir dengan Mbak Rati, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun kakakku mempunyai watak yang keras. Ia tak mau mendengarkan orang lain jika sudah berkehendak. Dengan berat hati kami melepaskan Mbak Rati yang ingin menjadi TKW dengan niatan ingin merubah nasib keluarga. Kami di rumah berharap cemas, namun kami selalu mendoakan yang terbaik untuk kesehatan kakakku di sana. 2 bulan setelah Mbak Rati menjadi TKW, sepucuk surat datang. Mbak Rati mengabarkan ia dalam keadaan sehat dan sudah mulai bekerja di sana. Ia pun mengirimkan beberapa uang untuk kami di rumah. Dan hasil kerja Mbak Rati selama jadi TKW, aku bisa meneruskan pendidikan sampai lulus SMP. Setelah aku lulus, aku pun berniat ikut serta membantu Mbak Rati dalam urusan mengubah nasib keluarga. Ada seorang pemuda bernama Lutfi di desaku. Dia anak seorang juragan buah. Kebun buahnya terbentang luas. Hingga dari hasil kebunnya itu, keluarga Lutfi menjadi salah satu orang yang dihormati karena kekayaannya. Kami sudah lama kenal dan saling dekat. Bahkan Mas Lutfi berjanji akan menikahiku setelah aku lulus SMP. Pernikahan dini di desaku sudah menjadi hal yang lumrah pada saat itu. Bahkan justru anak perawan yang lama tidak kunjung menikah dianggap sebagai aib keluarga karena tidak laku. Jujur, Mas Lutfi secara tampang bukanlah tipeku. Namun, background dari keluarganya, orang terpandang, dan keseriusannya dalam niat untuk menikahiku membuatku luluh dan berpikir, siapa tahu dari pernikahanku ini dengan Mas Lutfi bisa membantu merubah dan menaikkan derajat keluargaku yang selama ini terpuruk. Hingga akhirnya, acara pernikahan pun dilakukan. Acara begitu meriah, kami melaksanakan acara pernikahan di gedung pertemuan di desa yang kami sewa, khusus untuk acara pernikahan kami hari itu. Namun, hal janggal pun aku rasakan saat acara baru saja dimulai. Keluarga mertuaku nampak tidak bahagia. Memang, sebelum kami melangsungkan pernikahan ini, Mas Lutfi memang sempat bersitegang mengenai restu orang tuanya. Namun, Mas Lutfi memperlihatkan tekad dan keseriusannya kepada orang tuanya. Hingga akhirnya orang tuanya pun tidak ada pilihan lain selain merestui hubungan kami. Angan-anganku untuk berubah nasib dan menaikkan derajat keluarga dengan cara menikah dengan Mas Lutfi pun segera sirna. Tapi mujur tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Ternyata impian cuma impian. Nasib burukku justru baru saja dimulai. Pria yang kuanggap sebagai malaikat penolong justru berubah kasar bak mimpi buruk yang tak bisa dihindari. 2 bulan setelah menikah, perubahannya mulai terlihat jelas. Mas, aku mau ngomong sesuatu, kataku memulai pembicaraan saat Mas Lutfi baru saja pulang dari perkebunan. Ngomong apa? Kalau nggak penting nanti aja ngomongnya. Aku capek baru pulang. Mending kamu siapin aku makan sama kopi, kata Mas Lutfi sambil mencopot baju yang hendak mandi. Aku sudah masak Mas, semua sudah siap di meja makan. Nanti kalau Mas selesai mandi, baru aku buatin kopi. Tapi dengerin aku sebentar ya, aku ingin bicara. Mas Lutfi mulai memandang ke arahku dan mencoba untuk memperhatikan apa yang ingin aku sampaikan. Ya sudah, bicara saja. Apa yang ingin kamu katakan? Ini soal Bapak Mas. Bapak sakit. Tadi aku pulang sebentar untuk melihat keadaan di rumah orang tuaku. Ternyata Bapak sedang sakit. Ibu nggak punya biaya buat bawa Bapak ke puskesmas. Mbak Rati juga belum kirim uang. Oh, terus? Apa masalahnya? Kamu mau aku bantu orang tuamu itu? Kata Mas Lutfi memotong pembicaraanku. Baik tersambar petir di siang bolong, suamiku tega dan tak ada prihatinnya kepada ayah mertuanya yang sedang sakit. Dia justru tega menghina dan mencaci keadaan keluargaku. Katakan sama orang tuamu, hidup memang berat. Jika mau uang, mereka harus kerja keras. Bukan cuma minta-minta saja. Giliran sakit aja ngerepotin orang. Sudahlah, aku mau mandi. Mataku berkaca-kaca mendengar kata-kata kejam dari suamiku. Aku pun langsung membuatkannya kopi dan kusiapkan di meja makan. Pikiranku tak bisa lepas dari nasib keluargaku, apalagi bapak sedang sakit. Ibu terpaksa merawat bapak di rumah dan tak bisa pergi ke ladang. Terakhir kulihat beras dan bahan pokok sudah mulai habis di sana. Lalu bapak dan ibuku akan makan apa ke depannya? Di dalam kamar aku memikirkan nasib keluargaku yang begitu buntu. Tak terasa air mataku pun mengalir. Aku tidak bisa apa-apa, hidupku seperti terkurung di rumah mertua. Tak berselang lama, setelah suamiku selesai mandi, ia berteriak dari arah meja makan memanggil namaku. Aku terkejut mendengar teriakan suamiku itu. Aku pun bergegas mengusap air mataku dan berjalan menuju meja makan. Iya Mas, kenapa? Kataku sambil berjalan. Kenapa? Kamu masih nanya kenapa? Dasar wanita nggak tahu diri. Lihat ini, kata Mas Lutfi yang seperti kesetanan sambil menunjuk makanan yang ada di meja makan. Aku pun bingung apakah masakanku keasinan atau sudah basi sehingga suamiku begitu marah.
Kenapa dengan makanannya? Apa ada yang salah? Kataku sambil mencicipi sayur asam yang ada di meja. Ini masih enak kok, Mas. Kamu tuh bodoh atau apa, Lis? Kenapa cuma sayur asam aja sama lauk tahu tempe? Kemana lauk yang lain? Kata suamiku kesal. Ternyata kemarahannya itu disebabkan karena makanan yang aku masak tidak sesuai dengan harapannya. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Ganggu ibu istirahat aja. Kata ibu mertuaku yang keluar dari kamarnya. Bu, lihat nih menantumu. Aku capek kerja seharian ngurusin kebun, tapi lihat, Lisa malah masak masakan sampah kayak gini. Kata suamiku yang mulai mengadu dengan ibunya. Ibu juga ngomong sama Lisa, kalau kita nggak doyan makanan kayak gitu, jangan samakan selera keluarga kita dengan keluarganya yang rendahan. Keluarga dia mah apa aja dimakan. Ejek ibu mertuaku. Dadaku sesak. Hatiku seakan dikuliti saat mendengar cacian-cacian yang ditujukan kepada keluargaku yang keluar dari mulut mereka. Aku hanya diam saja, tak berani berkata apapun. Kemanakah uang belanja yang aku berikan? Apa kamu berikan ke orang tuamu? Enggak, Mas, enggak. Uangnya memang sudah tinggal sedikit. Aku berhemat agar uangnya cukup sampai akhir bulan. Alah, jangan bohong kamu, Lis. Orang ibu lihat kamu tadi siang keluar kok pergi ke rumah orang tuamu. Apalagi coba kalau bukan kamu ngasih uang ke mereka. Tuduh ibu mertuaku. Enggak kok, Bu. Aku hanya melihat keadaan orang tuaku di sana. Sungguh, Mas, aku nggak bohong. Kataku mencoba meyakinkan Mas Lutfi yang mulai terpancing ibunya. Dasar keluarga miskin. Kalau nggak ngemis kalian nggak makan ya. Bilang ke orang tuamu yang nggak tahu malu. Jangan sekali-kali berharap keluarga ini akan ngasih dengan tampang membelas mereka. Kami tidak akan memberi sepeser pun. Kalau mau uang ya kerja, jangan malas-malasan. Dasar, udah miskin mau ngerepotin orang. Aku tak menyangka kata-kata pedas itu bisa keluar dari mulut Mas Lutfi suamiku. Air mataku pecah tak terkira. Sungguh malah nasibku. Keluargaku dihina habis-habisan namun aku tak punya keberanian untuk membela. Hari demi hari, kurasakan ketidaknyamanan di rumah itu. Ibu mertua sering menfitnah dan terus mengadu domba aku dan Mas Lutfi. Tak jarang, aku dan suamiku sering bertengkar karena hal sepele. Ibu mertuaku memang tak suka denganku, namun tak kusangka kalau ini akan terus berlanjut setelah aku menjadi menantunya. Mas Lutfi kerap memukul dan menamparku jika aku melawan perkataannya. Tak cukup di situ, bahkan ibu mertua pun tak segan menjambak dan mengata-ngatai wanita yang tak tahu diri. 3 bulan usia pernikahanku, akhirnya aku hamil anak Mas Lutfi. Kabar ini sungguh membuatku bahagia. Buah hati yang kami dambakan akhirnya segera lahir. Tak ada orang tua yang tidak bahagia mendengar anak pertamanya akan segera terlahir ke dunia. Ditambah, ini adalah cucu pertama untuk ibu mertuaku. Pastilah Mas Lutfi dan ibu mertuaku sangat bahagia mendengar kabar ini. Aku berharap dengan kedatangan anakku ini akan merubah sikap kasar mereka selama ini. Kamu kenapa, Lis? Makan kok cuma diacak-acak kayak gitu? Kalau nggak doyan ya nggak usah makan. Kata suamiku yang melihat cara makanku yang gak selera. Ibu mertuaku hanya melirik dari seberang meja makan. Iya, Mas, aku lagi gak selera makan. Aku mual cium bau makanan, mungkin bawaan bayi. Sontak meja makan pun hening. Semua aktivitas sendok dan piring pun tak terdengar lagi. Mas Lutfi dan ibu mertuaku menatap dan memandang ke arahku dengan serius. Serius? Maksud kamu hamil, Lis? Kata Mas Lutfi. Iya, Mas, tadi aku periksain ke Bu Bidan. Aku hamil. Jelasku menjawab pertanyaan suamiku itu. Kesan bahagia dan penuh haru kebahagiaan ekspresi antusias yang aku bayangkan seketika sirna. Melihat ekspresi dari suami dan ibu mertuaku yang terlihat lemas kecewa. Lutfi, kamu harus segera bikinkan rumah di tanah kosong itu secepatnya. Ibu gak mau kamu repotkan dengan bayimu itu. Tapi Bu, kan ibu tahu uang tabungan Lutfi belum cukup. Ya gak usah bagus-bagus lah bikinnya. Yang penting kan jadi rumah. Lagian Lisa udah terbiasa hidup rumah kecil. Jadi gak masalah kan? Pokoknya ibu gak mau ya dibikin repot sama anakmu itu. Kata ibu mertuaku meninggalkan meja makan. Apa yang salah dengan kehamilan anakku ini? Kenapa ibu mertuaku justru seakan menganggapnya ini adalah sebuah musibah? Bahkan suamiku pun ikut tertunduk lesu mendengar kabar yang seharusnya jadi kabar paling membahagiakan untuknya. Sebenarnya, apa dosa yang telah aku buat? Kenapa jadi begini? Iya, Bu, nanti Lutfi usahakan. Jawab suamiku. Bikin repot aja. Ngapain sih pakai segala hamil? Kalau kayak gini kan, aku juga repot. Sudahlah. Aku gak nafsu makan, gerutu Mas Lutfi sambil meninggalkan meja makan. Aku gak habis pikir kenapa mereka begitu benci, setan apa yang merasuki mereka. Hingga saat masa kehamilanku pun, Mas Lutfi begitu tidak peduli denganku. Apa yang aku inginkan tak pernah dituruti. Hingga anakku lahir yang kuberi nama Reza, terlahir dengan bobot 2,6 kg. Berat yang kurang dari kata normal untuk kebanyakan bayi yang baru lahir. Itu karena Mas Lutfi tak pernah memberiku cukup gizi saat aku hamil.
Sekarang kami tinggal di rumah kecil yang baru saja jadi. Lisa, kamu harus banyak istirahat. Kamu baru saja melahirkan, kata ibuku yang saat itu sedang main ke rumah dan melihat cucunya yang baru lahir. Iya, Lis. Kamu jangan banyak gerak dulu, nanti bisa bahaya buat rahim kamu. Timpal ayahku menambahi. Gak bisa, Bu, nanti siapa yang gendong Reza kalau nangis? Lisa kan juga harus masakin buat aku. Gak bisa, Bu, nanti siapa yang gendong Reza kalau nangis? Lisa kan juga harus masakin buat aku. Lagian dia udah sehat kok, Bu, ya kan, Lis? Kata Mas Lutfi yang seakan tak mau aku bersantai-santai di masa pemulihanku. Iya kok, Bu, aku udah gak apa-apa. Lagian aku juga harus layanin Mas Lutfi saat dia berangkat dan pulang kerja. Gak bisa gitu, kamu jangan kelewatan, Lutfi. Lisa baru saja melahirkan. Kalau kamu gak mau membantu ngurus bayi, setidaknya jangan membebani Lisa yang lagi masa pemulihan, kata ibu yang gak terima dengan ucapan suamiku itu. Yang jadi beban itu siapa, Bu? Apa ibu mau? Aku di rumah saja gak dapat uang karena ngurusin bayi. Aku yang justru terbebani dengan adanya bayi itu. Aku jadi harus kerja keras dan menyisihkan uang untuk membiayai kebutuhan Lisa dan Reza. Entah setan mana yang merasuki Mas Lutfi hingga dia berkata seperti itu. Apalagi dengan ibu mertuanya. Kamu kelewatan, Lutfi. Kalau gitu biar ibu saja yang membantu Lisa di rumah ini ngurusin Reza, kata ibuku yang tak ingin melihat anaknya dalam kesulitan. Terserah ibu saja, asal jangan repotin. Ingat ya, Bu, di sini membantu Lisa atas kemauan ibu sendiri, jadi jangan berharap dan minta gaji kepadaku, kata Mas Lutfi sambil meninggalkan kami di kamar. Ibuku hanya bisa mengelus dada sambil melihat kepergian suamiku itu. Maafkan Mas Lutfi ya, Bu, kataku sambil memegang tangan tua ibuku. Apa yang harus dimaafkan? Lutfi sudah kelewatan, Lisa. Apa orang itu gak ada otaknya? Kata ayahku yang sedari tadi geram melihat tingkah laku menantunya. Kenapa kamu tidak minta cerai saja? Apa kamu betah hidup terus-terusan seperti ini? Bagaimana lagi, Bu? Jujur aku gak betah, tapi ini demi Reza. Dia masih kecil, masih butuh tanggung jawab, Mas Lutfi. Ibu tahu, tapi kalau seperti ini, apa bukannya malah kamu yang akan terus tersiksa? Aku hanya diam saja mendengar nasihat dari kedua orang tuaku itu. Aku tak bisa membela Mas Lutfi, dia memang sudah kelewat batas. Bahkan dengan darah dagingnya sendiri pun, ia sama sekali tidak peduli. Sudahlah, Bu, biarkan Lisa istirahat. Jangan nambahin beban pikiran pada Lisa, kata ayahku. Ya sudah, Bapak sama Ibu pulang dulu ya. Ini sudah malam. Kamu dan bayimu perlu istirahat. Besok pagi Ibu akan datang untuk membantu kamu, kata ibuku mencoba menenangkanku. Aku mencoba tersenyum lega. Mereka pun akhirnya pulang meninggalkanku sendiri bersama Reza bayiku. Hari demi hari kulewati penuh dengan siksaan batin yang begitu kuat. Bagaimana tidak? Bukan hanya aku yang selalu direndahkan oleh Mas Lutfi dan keluarganya, bahkan ibuku yang membantu merawat putranya selalu kena hina oleh mereka. Harusnya mereka berterima kasih pada ibuku yang sudah ada untuk Reza cucu mereka. Tidak seperti mereka, jangankan merawat, gendong pun tidak pernah. Kami memang sudah tidak bersatu-satu rumah lagi dengan keluarga Mas Lutfi, namun semua kebutuhan keluarga ibu mertualah yang mengatur. Ibu tidak percaya denganku karena mereka takut aku menggunakan uang itu untuk kepentingan ayah dan ibuku. Tak heran, di kehamilanku yang kedua, aku begitu kurus dan pucat. Tidak seperti ibu hamil kebanyakan yang selalu tercukupkan secara gizi. Bu, bolehkah aku minta tambahan uang? Aku ingin beli lauk daging dan ikan, pintaku kepada ibu mertua. Buat apa? Biasa aja kamu makan tempe tahu gak masalah. Tapi Bu, aku lagi hamil. Aku dan calon bayi butuh gizi yang cukup. Jujur, ini pertama kali dalam hidupku memberanikan diri meminta hak dari ibu mertuaku. Bahkan, ia pun sedikit syok melihat keberanianku sekarang. Dulu waktu kamu mengandung si Reza juga makan tahu tempe dan gak ada masalah kan dengan dia? Terus apa bedanya dengan kehamilanmu sekarang, Lis? Bu, tensiku rendah, pandanganku sering berkunang-kunang. Jadi tolong Bu, pahami keadaanku sekarang. Mas Lutfi kan ngasih uang bulanan ke ibu. Jangan ditahan terus dong Bu uangnya. Boleh lancang kamu ya, Lis, nuduh ibu nahan-nahan uang Lutfi. Dia itu anak ibu, jadi gak masalah mau ibu apakan uang dia. Tapi kan aku istrinya Mas Lutfi, Bu. Aku juga tengah mengandung anaknya. Ibu jangan egois dong, Bu. Kami juga butuh uang buat kehidupan kami. Ibuku sudah naik pitam dengan segala omonganku yang terus melawannya. Lisa, ada apa ini? Kenapa kamu berani bicara dengan nada tinggi ke ibu? Tanya Mas Lutfi yang tiba-tiba muncul dari luar rumah. Lihat nih istrimu, dia menuduh ibu menahan uangmu untuk kepentingan pribadi ibu, kata ibu mertuaku mencoba menfitnah. Enggak, Mas. Aku cuma minta tambahan uang buat beli lauk daging atau ikan untuk kehamilanku. Alasan saja kamu, Lis. Jangan bawa-bawa kehamilanmu untuk merayu si Lutfi. Benar, Lis. Memangnya buat apa sih kamu makan daging, sayur, dan tempe saja sudah cukup kan?
Aku sengaja menitipkan uang bulanan kepada ibu karena kamu selalu boros. Dan ibu gak pernah memakan uang yang aku titipkan padanya, kata Mas Lutfi yang sudah terpancing omongan ibunya. Tapi Mas, gak usah tapi-tapi. Makan dengan uang yang ada saja. Kalau kamu mau uang ya kerja. Kamu dan keluargamu sama saja pemalas. Kalau gak minta-minta gak makan. Begitu tegas suamiku dengan keluarganya. Dia boleh mentelantarkan aku, tapi aku tidak rela anak-anakku kelaparan dan terlantar. Aku bertekad kelak jika anak ini sudah lahir, aku akan bekerja dan menghidupi anakku dengan layak tanpa bantuan Mas Lutfi. Benar saja, bulan demi bulan lahirlah anak keduaku. Cowok yang kecil juga beratnya, seperti kakaknya, terlahir dengan berat hanya 2,8 kg. Mungkin karena kurang gizi saat dalam kandungan. Tak cuma dalam kandungan, bahkan setelah dia lahir, gizi yang mereka terima pun belum cukup layak. Arman umur 1 tahun, tidak bisa tengkurap dan merangkak apalagi jalan. Beda dengan anak-anak kebanyakan di umur segitu yang sudah memperlihatkan perkembangannya. Aku sebagai ibu sangat takut melihat keadaan Arman. Walau demikian, Mas Lutfi dan keluarganya justru tenang-tenang saja. Seakan tidak peduli sama sekali dengan kelainan anakku itu. Hingga terpaksa, aku memutuskan untuk meminjam uang ke ibu dan ayahku untuk menerapi Arman, agar bisa berkembang secara normal. Sampai akhirnya, di usia 4 tahun, Arman baru bisa berjalan layaknya anak-anak pada umumnya. Kehidupanku tragis, terus berjalan hingga Reza kelas 2 SD dan Arman masuk TK. Loh, Lisa, kamu apa kabar? Tanya seorang wanita cantik yang berdiri di atas motor metik yang sedang terparkir. Saat itu aku sedang menjemput Arman di sekolahnya. Baik, Mbak siapa ya? Tanyaku heran. Wanita ini terlihat asing karena yang ku tahu tidak ada wali murid di sini. Di sekolah TK Arman yang seperti wanita ini. Aku Yanti, masa kamu lupa? Kita dulu satu SMP loh. Ya ampun, Yanti Fatimah, kamu beda banget. Aku terkejut sambil memeluk teman lamaku itu. Aku juga lagi jemput anakku di sini. Aku baru aja pulang kemarin. Wajar kamu gak ngenalin aku. Aku kan udah hampir 2 tahun gak pulang. Terang Yanti. Bukan hanya tak pulang selama 2 tahun, penampilan Yanti sungguh berubah. Wajahnya kini bersih bersinar, terbalut gamis coklat yang terlihat begitu mahal. Tidak seperti Yanti yang kukenal dulu, hitam dan kucel. Wajar saja keluarganya tidak jauh berbeda denganku. Ia dari keluarga yang miskin sama seperti aku. Namun setelah dia pergi menjadi TKW, kini kehidupannya jauh berbeda. Sekarang dia bisa bantu menaikkan derajat ekonomi keluarganya. Aku mau dong kayak kamu, kataku mencoba merayu Yanti agar aku diajak kerja dengannya di luar negeri. Loh, bukannya kamu udah nikah sama si Lutfi, anak juragan buah Lis? Masa kamu masih kekurangan? Kan gak mungkin. Ledek Yanti yang membahas pernikahanku dengan Lutfi. Iya, aku bosan aja di rumah, aku gak pernah kemana-mana. Aku kan juga pingin punya uang sendiri. Ya benar juga sih Lis. Walau suami kita bisa menafkahi, kita sebagai perempuan juga harus mandiri dan cari uang sendiri. Ya udah deh, kalau kamu serius nanti kabarin aku aja ya. Nanti aku kenalin kamu ke agen untuk diajari cara kerja dan berkomunikasi saat kamu kerja di luar negeri nanti. Setelah percakapan itu, aku justru dibuat bingung. Bagaimana Mas Lutfi mengizinkan aku untuk kerja jadi TKW? Ia pasti akan malu kepada orang-orang jika istrinya jadi TKW. Pasti suamiku itu akan marah besar. Namun, jika aku tidak mencoba, maka masa depan anak-anakku akan menderita selamanya tanpa adanya perubahan. Aku bulatkan tekad dan memberanikan diri meminta izin demi anak-anakku yang masih kecil. Mas, duduk dulu ini aku sudah buatin kopi, kataku menyambut Mas Lutfi yang baru pulang dari kebun. Iya sebentar, taruh saja kopinya di meja, kata suamiku sambil mencopot pakaiannya yang kotor. Duduklah Mas Lutfi sambil menyeruput kopi yang sudah aku siapkan. Bagaimana Mas tadi di kebun? Kataku basa-basi kepada Mas Lutfi. Ya biasa, hama buah lagi musim. Banyak pohon buah yang gagal panen. Mendengar keluh kesah sang suami, Lisa jadi bimbang ingin mengungkapkan niat untuk merantau kepada suaminya itu. Mungkin emang lagi musimnya ya Mas, jadi sabar aja. Lutfi hanya diam saja sambil terus menyeruput kopi yang disediakan Lisa. Mas, aku mau izin kerja. Aku pengen bantu ekonomi keluarga kita. Mendengar permintaanku, Mas Lutfi langsung menatap tajam ke arah Lisa. Maaf Mas, aku tetap ingin bekerja. Aku berhak memilih jalanku. Aku tak peduli jika kamu gak setuju. Aku hanya ingin menyiapkan masa depan untuk Reza dan Arman. Aku tak peduli jika Mas Lutfi akan menolak dan marah padaku. Tekadku sudah bulat. Selama ini aku tak pernah ia beri nafkah. Bahkan uang bulanan mertua yang mengatur. Itu bagus, aku setuju. Itu lebih baik daripada kamu cuma nganggur-ngangguran aja di rumah dan menghabisin uang. Biar Arman dan Reza di sini bersama aku dan ibu. Kamu fokus aja cari uang buat tambah-tambah. Di luar dugaan, Mas Lutfi malah setuju dan membolehkan aku bekerja. Aku senang bukan kepayang, namun sekaligus sedih dan khawatir terhadap Reza dan Arman. Karena kami hanya akan berpisah dalam waktu yang cukup lama.
Segera aku siapkan semua berkas yang dibutuhkan. Dengan arahan Yanti temanku, aku diarahkan untuk menemui sponsor yang akan mengurus segala sesuatu dan menyalurkan ke perusahaan penampung dan menyalurkan tenaga kami di luar negeri. Setelah semua urusan siap, tak terasa waktu berpisah dengan Mas Lutfi dan kedua anakku pun tiba. Kupeluk erat dan kuberi pesan kepada kedua anakku agar menjadi anak yang baik, penurut terhadap ayah dan neneknya di rumah. Kutitipkan anak-anakku kepada Mas Lutfi. Akhirnya kami pun berpisah. Setelah sampai di negeri orang, aku pun mencoba cepat beradaptasi karena aku tak mau berlama-lama menyatu dengan lingkungan, karena itu akan berpengaruh terhadap kinerjaku di sana. Aku ingin bos puas dengan cara kerjaku. Mas, aku udah kirim uang buat Reza sama Arman lewat ATM-mu. Apakah Arman sama Reza baik-baik aja di sana? Kataku kepada Mas Lutfi, aku baru saja mendapat gaji pertama selama kerja di luar negeri. Ingin cepat-cepat kubagikan kepada keluarga aku di rumah, terutama Reza dan Arman. Mereka baik-baik saja. Iya, nanti aku cek uangnya. Kamu jangan nyimpen uangmu sendiri di sana. Kalau ada uang langsung aja kirim ke sini. Di sini anakmu butuh banyak biaya. Tanya Mas Arman yang justru antusias dengan gajiku daripada menanyakan keadaanku di sini. Iya Mas, aku kirim semua kok. Aku cuma menyisihkan beberapa aja untuk aku sehari-hari. Mas, mana Arman sama Reza? Aku ingin bicara sama mereka. Oh iya, ini sudah masuk uangnya. Banyak juga ya, kata Mas Lutfi yang sudah melihat nominal uang yang aku kirim. Arman sama Reza udah tidur. Lagian ini udah malam, besok mereka sekolah, kata Mas Lutfi yang sengaja tidak membolehkan aku bicara dengan anak-anakku. Aku mencoba memahami karena perbedaan waktu di negara kami sekarang yang berbeda. Sebentar aja Mas, apa enggak? Sudah, aku capek. Besok lagi kita lanjutkan, Lis. Aku mau tidur. Tutup Mas Lutfi yang memotong pembicaraanku. Telepon pun dimatikan. Selama aku berada di Taiwan, jarang sekali aku berbincang dengan Reza dan Arman dalam waktu yang lama. Namun demikian aku mencoba untuk selalu memenuhi kebutuhan anak-anakku di sana. Kebutuhan sekolah, seragam, sepatu, baju baru, ataupun mainan. Mas Lutfi sering meminta uang untuk semua kebutuhan mereka. Kukirimkan semua gajiku karena aku yakin Mas Lutfi tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan Mas Lutfi meminta uang tabungan anak-anak yang kupegang. Jumlahnya lumayan besar. Ia beralasan untuk mengembangkan usahanya, dan kini ku dengar dari hasil usahanya itu, Mas Lutfi bisa membeli 2 mobil dan merenovasi rumah di desa. Tak terasa sudah hampir 3 tahun lamanya aku di Taiwan bekerja sebagai TKW. Akhirnya aku mendapatkan cuti 3 minggu dari tempatku bekerja. Aku gunakan untuk pulang kampung menemui anak-anakku di desa. Nisa, baru lama gak pulang, gimana kabarnya? Tanya salah satu tetangga yang bernama Bu Marni saat melihatku jalan turun dari taksi, membawa koper dan beberapa oleh-oleh untuk anak-anakku dan Mas Lutfi. Iya Bu Marni, saya sehat kok. Ada yang aneh kurasa dari tatapan Ibu Marni. Benar saja. Tak lama ia menanyakan hal yang menurutku agak janggal. Kok bawa koper, Lis? Mau pulang atau kondangan emangnya? Tanya Ibu Marni. Saya mau pulang Bu, kebetulan aku dapat izin. Jadi saya gunakan untuk bertemu anak-anak dan suami. Tak disangka justru sekarang kini Bu Marni yang terkejut dan merasa aneh dengan jawabanku. Oh begitu, maaf ya Lis, Ibu pamit dulu soalnya suami nunggu di rumah. Ibu Marni langsung pergi berlalu begitu saja, tanpa penjelasan. Aku pun meneruskan perjalanan pulang. Rumahku sudah tak jauh lagi, sekitar 2 menit dari jalan raya tempatku turun tadi. Semakin masuk ke dalam gang, semakin banyak tetangga yang melihatku dengan tatapan tajam yang aneh. Seakan-akan mereka tak menyangka aku akan pulang. Dari kejauhan kulihat pelataran rumahku terpasang tenda hajatan berwarna biru tua. Aku bingung karena Mas Lutfi tak mengabariku jika Reza akan hitan. Atau jangan-jangan Mas Lutfi tahu kalau aku mau pulang dan ini adalah cara selamatan dan pesta untuk menyambut kepulanganku. Aku sungguh terharu, wajahku memerah sesaat karena kukira Mas Lutfi orangnya selama ini cuek padaku. Tak disangka ia bisa seromantis ini. Semakin kulangkahkan kakiku mendekat, semakin dakdikuk hatiku karena bahagia. Kebahagiaan ini kini langsung hancur seketika saat kulihat ada dekor pernikahan lengkap dengan kursi dan meja akad di depan teras. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang menikah di rumahku? Kenapa aku tidak mendengar kabar apapun dari Mas Lutfi ataupun keluarga di rumah? Suasana sudah sedikit ramai, ada beberapa tetangga bahkan saudara jauh berada di sana. Tatapan mereka masih sama seperti ibu-ibu tadi yang kutemui. Aku tak hiraukan mereka karena rasa curigaku aku terus berjalan menuju depan rumah. Nisa, loh kok kamu di sini? Tanya ibu mertuaku yang terlihat syok melihatku di depan rumah. Ada apa ini Bu? Siapa yang akan menikah? Tanya aku bingung. Ngapain kamu pulang, Lis? Kata ibu mertuaku tanpa menjawab pertanyaanku tadi. Aku rasa percuma meminta penjelasan kepada ibu mertuaku ini. Aku melepaskan koper dan barang bawaanku yang kupegang. Aku bergegas masuk mencari anak-anak dan suami. Hah? Kamu jangan asal masuk gitu aja, Lis.
Teriak ibu mertua mencoba menahanku masuk ke rumah. Betapa syoknya aku melihat Mas Lutfi dan wanita tak aku kenal sedang dirias ala pengantin di ruang tengah. Mas Lutfi, astagfirullah Mas. Teriakku kepada suamiku itu. Aku tak bisa menahan kecewa. Mataku sudah berkaca-kaca di sana, menyaksikan kekejaman yang sedang berlangsung. Lisa? Mas Lutfi terlihat bingung dan kaget atas kedatanganku. Lisa, kamu jangan bikin keributan di sini, lebih baik kamu pergi, kata ibu mertuaku. Ibu sekarang diam Bu, aku sedang bicara dengan suamiku Mas Lutfi. Lis, kamu apa-apaan sih Lis, jangan bikin gaduh, kata Mas Lutfi. Tetangga mulai bisik-bisik melihat kondisi keluarga kami yang kacau ini. Kamu yang apa-apaan Mas, apa maksudnya ini semua? Kamu mau nikah lagi? Jeritku pada Mas Lutfi. Tunggu Lis, tunggu, kamu jangan teriak-teriak seperti ini, aku bisa jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Siapa wanita itu? Kenapa kalian pakai baju pengantin? Acara apa sebenarnya ini Mas? Tangisku tak terbendung lagi. Kekecewaanku kini sudah memuncak. Dasar tidak tahu diri kamu Lisa, bisa-bisanya kamu bikin keributan di rumah Lutfi. Kamu hanya jadi beban selama ini buat Lutfi. Dan sekarang kamu datang ke rumah Lutfi malah bikin keributan. Apa kamu gak punya malu Lisa? Mending sekarang kamu pergi dari rumah Lutfi sekarang juga. Apa? Aku tidak salah dengar Bu, rumah Lutfi. Kataku terkejut saat mendengar perkataan ibu mertuaku. Memang ini rumah Lutfi, ya kan Lut? Rumah ini hasil jerih payah kamu, tanya ibu mertua kepada putranya. Namun Mas Lutfi hanya diam saja dan menunduk, seakan-akan dia takut ketahuan berbohong kepada ibunya. Kenapa hanya diam saja nak? Ini rumah kamu kan, bukan rumah Lisa, jawab ibu Lutfi. Maaf Bu, kata Lutfi. Mas Lutfi saja bahkan tidak bisa bicara apa-apa selain kata maaf. Asal ibu tahu ya, setiap bulan aku kirim uang gajiku selama di Taiwan demi kemakmuran dan kebahagiaan anak dan suamiku di sini. Dan rumah ini adalah salah satu bentuk hasilnya. Jadi jangan asal ngomong kalau ini rumah Mas Lutfi, kataku geram pada wanita tua itu. Tiba-tiba, dua anak kecil berlari dari luar rumah lalu memelukku. Ternyata selama ini anak-anakku tidak tinggal di sini, melainkan tinggal bersama ibuku. Pantas saja, dari tadi kulihat tidak ada anak-anakku di rumah ini. Loh, kalian dari mana? Kalian selama ini tidur di mana, nak? Tanyaku sambil memeluk Arman dan Reza. Aku bobo sama nenek, Bu, kata Reza sambil menunjuk ibuku. Wanita tua yang berada di luar rumah sedang melihat kejadian perih ini. Sungguh kejam mereka kepadaku dan anak-anakku. Mereka menjadikan aku ATM berjalan dan tega melantarkan Reza dan Arman. Memang bukan manusia kalian. Sekarang kalian semua pergi dari rumahku. Aku gak ingin semua jerih payahku kalian gunakan seenak jidat kalian. Sekarang pergi, teriakku kepada semua orang di sana. Acara begitu kacau semua. Tamu undangan dan penata rias pun ikut panik, tak terkecuali wanita yang akan dinikahi Mas Lutfi. Mas, bagaimana Mas dengan pernikahan kita? Kamu tenang saja biar aku urus masalah ini. Apa yang mau kamu urus? Jika kamu tetap mau menikah silahkan, tapi jangan di sini. Bawa wanita itu pergi dan besok kita urus masalah kita di pengadilan agama. Aku mau pisah, ancamku kepada Mas Lutfi. Mendengar ancamanku, Mas Lutfi pucat pasi. Ia bingung sekaligus syok melihat keberanianku bicara seperti itu. Kamu jangan bicara seperti itu, Lis. Baik-baik, aku batalkan pernikahanku. Akhirnya Mas Lutfi membatalkan pernikahannya dan membuarkan acara di rumah itu. Semua tamu undangan pergi, dekorasi dan panggung yang sudah terpasang akhirnya terpaksa dibongkar. Reza dan Arman aku ambil dan ku ajak tinggal di rumah yang susah payah aku bangun. Jujur awalnya mereka menolak tinggal di rumah itu. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Arman dan Reza tinggal di sini? Kenapa tidak bersama ayahnya di rumah kami? Tanyaku kepada ibu saat aku menjemput Arman dan Reza di rumah orang tuaku. Ibunda enak menceritakan hal ini, tapi baiklah, memang harusnya kamu tahu, Lis, apa yang sebenarnya terjadi saat kamu di luar negeri. Memangnya apa yang terjadi, Bu? Kenapa Mas Lutfi tidak pernah cerita? Jelas suamimu tidak cerita, Lis, karena apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kamu dengar selama ini. Lutfi selama ini menelantarkan anak-anakmu dan lebih memilih sibuk dengan pekerjaan dan usahanya di kebun. Iya, aku tahu, Bu, tapi emangnya dia nggak ada waktu buat Reza dan Arman? Jika memang sibuk, apa keluarganya tidak bisa menjaga anak-anakku selama Mas Lutfi kerja? Tanyaku heran. Mertuamu itu mana mau merawat Reza dan Arman? Mereka tidak peduli apakah Reza sudah pulang sekolah atau belum. Anak-anakmu sungguh tidak terawat, jarang sekali makan, karena tidak ada yang memasakkan buat mereka. Hingga akhirnya, 1 minggu setelah kamu berangkat ke Taiwan, ibu sengaja mengambil Arman dan Reza beserta baju mereka tanpa izin si Lutfi dan keluarganya. Namun mereka justru seperti senang, tidak mencari sama sekali. Lutfi sesekali mengajak anak-anakmu pulang dengan dipaksa karena ibu tahu Lutfi sengaja melakukan hal itu agar kamu tidak curiga saat menelpon. Namun, setelah kalian matikan telepon, Arman dan Reza langsung disuruh pulang ke rumah ibu. Hingga saat ibu dengar ia akan menikah lagi, ibu sangatlah sedih. Namun ibu tidak bisa apa-apa. Untung Tuhan masih baik,
kamu segera pulang dan menggagalkan hal itu terjadi. Cerita ibuku sungguh membuatku teriris. Tak kusangka Mas Lutfi begitu tega kepada keluarganya sendiri. Dia sok tampan dan jumawa. Padahal semua yang dia punya saat ini, rumah dan mobil, adalah hasil kerjaku di luar negeri. Aku tak bisa biarkan kesewenang-wenangan Mas Lutfi semakin menjadi. Aku bawa ibu dan Reza dan Arman pulang ke rumahku. Awalnya mereka menolak, namun setelah kurayu dan kupaksa, mereka pun mau tinggal di sana. Apa-apaan ini? Ada apa? Kenapa kalian di sini? Tanya Mas Lutfi saat pulang kerja. Ia terkejut saat banyak orang di rumah. Ibu, Arman, dan Reza akan tinggal di rumah ini, Mas. Aku tahu, Lis, kalau Arman dan Reza nggak apa-apa mereka tinggal di sini. Tapi ibumu, kenapa dengan ibuku, Mas? Ada apa? Kenapa kamu melarang? Kataku memotong perkataan Mas Lutfi dengan nada sedikit berteriak. Mas Lutfi pun kaget melihat aku emosi dan mataku melotot ke arahnya. Bukan begitu, Lis. Tapi kan ibu harus melayani ayahmu di rumah. Lagian, ibuku nanti jadi iri kalau tahu ibumu tinggal bersama kita. Kata Mas Lutfi mencari alasan sambil terbata-bata. Aku sudah bicarakan sama bapak, beliau gak keberatan jika ibu jagain anak-anak di rumah, soalnya ibumu gak peduli dengan dia. Lagian rumah ibumu gak jauh, lebih bagus dari rumah kita, hidupnya juga serba kecukupan, apa yang mau diiriin dari ibuku coba? Kamu kok jadi gitu sih, Lis? Kamu jadi berani dan gampang emosi? Tanya Mas Lutfi yang melihat perubahanku yang mulai berani dengan dia dan keluarganya. Kenapa, Mas? Kamu mau tampar aku dan pukulin aku kayak dulu jika aku melawan? Lakuin aja, Mas, aku gak takut. Aku juga gak segan-segan laporin kamu. Kalau kamu nekat nyakitin aku dan anak-anakku lagi kayak dulu. Lagian, kamu masih mau tanya kenapa? Kamu gak sadar? Tanyaku yang mencoba mengungkit keadaan yang terjadi pada keluargaku. Tapi kan, Lis, tapi apa, Mas? Kalau kamu gak terima, kamu boleh pulang ke rumah orang tuamu sana, biar aku hidup dengan anak-anakku di sini. Baik, Lis, baik, aku ikuti apa maumu saja. Mas Lutfi melunak, entah karena takut atau dia menunggu aku berangkat ke Taiwan lagi dan dia bisa melakukan rencana buruknya. 3 minggu berlalu tak terasa, rasa rinduku kepada anak-anaknya pun masih terasa. Namun, mau bagaimana lagi, aku harus kembali bekerja ke Taiwan. Jujur, aku masih takut Mas Lutfi melakukan hal yang jahat kembali ke keluargaku. Namun aku sudah titipkan Reza dan Arman kepada ibuku. Aku pun memberikan 1 buah handphone kepada ibu agar aku bisa tahu kabar di rumah. Benar saja, seperti dugaanku, Mas Lutfi berulah lagi. Belum genap 1 minggu setelah aku berangkat ke luar negeri, Mas Lutfi sudah berani membawa wanita yang dulu ia gagal nikahi ke rumah. Janji manis Mas Lutfi yang katanya mau berubah dan tidak mengulangi kesalahannya pun hanya tinggal janji. Aku tak peduli lagi dengan Mas Lutfi, yang kupertahankan di keluarga ini adalah anak-anakku. Mereka yang membuatku tidak bercerai dengan suamiku itu. Tapi Mas Lutfi sudah kelewatan. Ia tega tinggal bersama wanita itu di rumah yang aku bangun menggunakan uang hasil bekerja di luar negeri. Tak ingin lama, 6 bulan aku di luar negeri, memutuskan untuk pulang. Lelah bekerja hanya untuk dimanfaatkan oleh Mas Lutfi. Jam 8 malam aku tiba di rumah. Sengaja aku pulang tidak memberitahu Mas Lutfi terlebih dahulu agar semua kejahatannya tertangkap basah di depan mataku. Oh, jadi ini Mas kelakuan kamu, kataku saat masuk ke rumah secara diam-diam. Aku mempergoki dia sedang asik nonton TV bersama wanita itu. Ia memakai kaos dan sarung, sedangkan wanita itu menggunakan daster bak sepasang suami istri yang sedang bersantai. Sedangkan Reza, Arman, dan ibuku ada di dalam kamar. Lisa, kok kamu udah pulang? Bukannya kamu bilang 2 tahun di Taiwan? Kata Mas Lutfi panik. Biar apa aku lama-lama di sana? Biar kamu bebas lakukan hal ini ya? Lis, maafkan aku hilaf. Hilaf? Gila kamu, Mas. Memang kamu udah gak waras. Sekarang kalian pergi dari rumah ini sekarang, cepat. Kalau tidak, aku akan panggil warga biar kalian diarak keliling kampung karena sudah berzina di rumahku. Ancamku kepada Mas Lutfi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak lebih dari wanita miskin yang kupungut dari tempat sampah. Sekarang kamu berlagak seakan kamu wanita paling suci, pemilik segalanya. Kata Mas Lutfi dengan nada tinggi. Hah, aku tertawa, Mas, mendengar kata-katamu. Memang sejak kapan kamu mengeluarkan uang? Bahkan untuk menafkahiku saja, kamu gak mau. Kamu lihat tuh anak kita, seperti gak punya orang tua. Apa itu yang kamu sebut mengurus selama ini? Semua yang kamu miliki sekarang tak lebih dari hasil jeripayahku selama ini di luar negeri. Jawabku yang tak ingin kalah dari suamiku itu. Terus uangmu jalan sendiri dalam menjalankan usaha? Apa uangmu berpikir sendiri sehingga bisa sebesar ini? Ini semua berkat aku, Lisa. Aku yang menjalankan memulai semuanya dari awal, sehingga usaha bisa maju dan sepesat ini. Jadi wajar saja jika aku tidak punya waktu untuk mengurus Reza dan Arman karena aku sibuk ngurus usaha ini. Jelas Mas Lutfi. Sibuk? Sesibuk apa, Mas? Kamu kira aku bodoh?
Waktumu kamu habiskan dengan wanita jalang ini dan mengorbankan anak kita di rumah sendirian. Bahkan orang tuamu yang kamu bangga-banggakan itu tak sudi mengurus cucunya di saat kamu main gila di belakangku. Jaga mulutmu, Lisa. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Kamu berani jelek-jelekan ibu dan keluargaku. Apa kamu lupa jika keluargaku lah yang menerima kamu menjadi menantunya? Padahal kamu cuma wanita tak berpendidikan dari keluarga miskin. Padahal banyak wanita cantik dari keluarga terhormat yang berebut jadi menantu ibu. Harusnya kamu bersyukur kami angkat derajat keluargamu menjadi besan dari keluarga kami. Ejek Mas Lutfi yang mulai kelewatan. Oh ya? Kalau begitu nikahilah wanita itu yang kata kamu seorang wanita dari keluarga terhormat dan dianggap lebih dari aku. Kamu kira aku betah dengan keluargamu, Mas? Aku juga sudah muak hidup dengan pria tukang selingkuh yang tak bisa dipercaya sepertimu, Mas. Maaf ya Mbak, kami sudah menikah 5 bulan yang lalu, jadi kami tidak melakukan perzinahan apapun, kata wanita itu. Hampir aku pingsan mendengar penjelasan itu. Tak kusangka sejauh ini Mas Lutfi tega melakukan ini kepadaku. Oh ya sudah, ini rumahku, kalian tidak ada hak tinggal di sini. Teriakan dan keributan kami ini membuat beberapa warga berkumpul untuk melihat apa yang terjadi, hingga RT setempat mencoba menengahi atas keributan ini. Enak saja rumah mulis, kamu kira rumah ini bangun sendiri? Aku ikut mengatur dan mendesainnya saat pembangunan rumah ini, jadi aku ada hak di sini, kata Mas Lutfi yang tak mau kalah. Saya harap kalian jangan bikin keributan, selesaikan masalah ini dengan tenang, kata Pak RT. Tapi Pak, Mas Lutfi sudah menikah dengan wanita lain tanpa seizin saya, dan sekarang mereka justru tinggal di rumah yang dibangun menggunakan uang kerja keras saya selama di luar negeri. Apa saya masih bisa sabar, Pak? Kataku protes. Jaga mulut kamu, Yalis. Sudah aku bilang, di rumah ini juga ada hakku. Sudah, sekarang sudah malam. Aku minta kita selesaikan besok di kantor desa. Jika memang ini rumah yang dibangun menggunakan uang Lisa, saya minta Lutfi dan istri barunya tinggal sementara di rumah orang tua Lutfi hingga masalah ini jelas. Malam itu Mas Lutfi dan istrinya keluar dari rumahku dan tidur di rumah ibu mertua. Keesokan harinya, aku dan Mas Lutfi ke kantor desa. Ibu mertua dan istri barunya Mas Lutfi pun ikut datang. Kami menceritakan masalah ini dengan versi kami masing-masing di hadapan kepala desa yang mencoba untuk menengahi masalah kami ini. Hingga akhirnya disepakatilah keluarga kami memang sudah tidak bisa dipertahankan. Masalah ini kami bawa ke kantor urusan agama. Kami akan mengakhiri dan membagi hak kami masing-masing. Mas Lutfi tetap ngotot mau memiliki rumah dan mobil hasil uangku selama ini. Namun akhirnya karena cukup bukti bahwa itu hasil kerja milikku dan anak-anakku pun ikut denganku, rumah akhirnya tetap atas namaku. Namun mobil yang biasa buat Mas Lutfi gunakan untuk bekerja berhasil ia menangkan. Urusan perceraian pun berakhir hingga namun tidak sampai di situ saja. Mas Lutfi dan ibunya masih dendam padaku. Ia kerap menjelek-jelekan aku dengan tetangga sekitar, bahkan merubah cerita dan menfitnahku agar aku terlihat buruk di mata tetangga. Tak lama ku dengar istri baru Mas Lutfi berulah. Ia melakukan penipuan dan membuat keluarga Mas Lutfi rugi besar, hingga mobil, kebun buah keluarga Mas Lutfi lama-lama habis dan mereka jatuh miskin. Namun, demikian tidak membuat mereka sadar. Mereka tetap membenciku dan mengira bahwa akulah biang kerok dari kemalangan yang mereka alami saat ini. Begitulah kisah yang dialami oleh salah satu sahabat fakta kehidupan di Taiwan. Menjalani hidup memang penuh rintangan. Masalah kerap datang silih berganti dalam hidup dan keluarga kita. Tetap semangat dan bersabar, percayalah bahwa bahagia dan keadilan akan datang kepada kita yang tidak mengenal putus asa. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita yang mendengarkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat kita yang mau membagikan kisahnya kepada kita semua. Tetap tunggu kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi.
Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.